Shalom saudaraku dikasih dan berkati Tuhan. Ada sebuah kisah yang begitu menarik. Ada seorang pria yang sudah mulai lanjut usia dan kemudian di masa tuanya ini dia berencana untuk kemudian berhenti dari segala usaha dan pekerjaannya, dan kemudian dia berencana juga untuk menetap dan tinggal berada di luar negeri. Nah, sebelum dia melakukan itu semuanya, maka dia memanggil kedua orang anaknya dan hendak menyerahkan semua apa yang sudah dikerjakannya selama ini, usaha dan pekerjaannya, kepada mereka berdua. Namun sebelum menyerahkan itu semuanya kepada mereka, ayahnya berpesan tentang beberapa hal yang penting harus mereka pegang. Yang pertama, bahwa setiap mereka harus mengingat bahwa kalau mereka menjalankan usaha pekerjaan yang diwariskan ayahnya kepada mereka, mereka harus menjalankan pekerjaan itu dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, ketika mereka menjalankan usaha ini, mereka harus menyadari bahwa melalui usaha ini kalian semua harus menjadi berkat buat banyak orang. Dan pesan yang ketiga, kalau kalian menjalankan usaha ini, jangan pernah sekalipun kamu kemudian menagih hutang dari siapapun. Maka keduanya mendengarkan nasihat dari ayah tersebut, dan lalu kemudian ayahnya berangkat pergi ke luar negeri. Lalu kedua-duanya mulai menjalankan usaha mereka. Singkat ceritanya, setelah beberapa tahun maka sang ayah kembali pulang dan ingin melihat bagaimana kondisi mereka. Maka keduanya dipanggil. Anak yang pertama ketika ditanya oleh ayahnya, "Bagaimana keadaanmu sekarang ini?" Maka sang anak mengatakan, "Saya sudah mengikuti apa yang ayah sampaikan. Nasihat-nasihat ayah sudah saya lakukan. Tapi hasilnya justru membuat saya menjadi orang yang sekarang melarat dan miskin. Ayah sudah berpesan untuk saya sudah jujur dan penuh tanggung jawab. Ayah berpesan untuk menjadi berkat, saya sudah memberikan kepada banyak orang. Bahkan ketika orang membeli pun dengan uangnya kurang, saya beri kepada mereka supaya menjadi berkat. Bahkan ketika ada orang yang banyak orang berhutang kepada saya pun ingat pesan ayah supaya tidak menagih hutang kepada mereka. Lalu apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Justru hal itu membuat saya menjadi bangkrut, menjadi miskin dan melarat." Ayahnya cuma tersenyum dan kemudian bertanya lagi kepada anak yang kedua. Anak yang kedua ditanyakan, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Dia mengatakan, "Jauh lebih baik lagi. Karena saya mengikuti pesan ayah, amanat ayah, nasihat ayah, maka justru itu membuat saya jauh lebih besar, usaha ini makin berkembang dan makin banyak menjadi berkat." Loh, mengapa hal ini bisa terjadi? Dia katakan, "Saya bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab, saya menjadi berkat. Melalui setiap hasil keuntungan yang ada, saya menyisihkan sebagiannya untuk kemudian memberkati banyak orang yang membutuhkan. Tapi juga saya ingat pesan ayah agar tidak meminta kembali hutang atau pinjaman yang dipinjam orang. Itu sebabnya saya tidak pernah sekalipun memberikan pinjaman kepada siapapun juga. Nah, itu sebabnya saya nggak pernah meminta pinjaman kepada siapapun. Itu sebabnya membuat usaha ini makin maju dan berkembang." Nah, ayahnya kemudian berkata kepada anak yang pertama, "Coba kamu perhatikan, inilah yang saya maksudkan sebenarnya. Namun kamu mendengarnya dengan cara yang berbeda, sehingga kamu menangkapnya dengan cara yang salah dan keliru, hasilnya juga menjadi berbeda." Nah, saudara dikasih Tuhan, berapa banyak juga melalui kisah ini juga mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa seringkali pada saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mungkin kita mendengar pesan berita firman Tuhan yang sama, tetapi cara kita menangkapnya, mendengarnya, itu juga akan mempengaruhi apakah kemudian hal itu membuat kita makin benar dan berkenan kepada Tuhan dan mengalami progres dan pertumbuhan, atau justru sebaliknya, membuat kita mengalami hal yang keliru. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada suatu kali dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-9 tepatnya, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak melalui perumpamaan tentang penabur. Lalu pada ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar." Orang banyak hanya mendengar tentang perumpamaan tanpa tahu dengan pasti apa artinya, apa tujuannya, apa maksudnya, dan lain sebagainya. Mereka hanya tahu tentang perumpamaan, dan hal itu membuat mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tapi kepada muridnya kemudian Tuhan memberikan pesan, "Siapa punya telinga hendaklah ia mendengar." Kemudian murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus, lalu mereka meminta penjelasan. Disitulah mereka mendapatkan penjelasan dengan detail dan dengan tepat. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan penabur tersebut, siapa penaburnya, apa yang ditaburkan,
dan bagaimana itu bisa memberikan hasil dan dampak yang luar biasa. Demikian pula hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, mari belajarlah menangkap dan mendengarnya dengan cara yang tepat agar firman Tuhan betul-betul hidup dan mengubahkan hidup Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.